Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nizam. Nama saya Rizky Muhammad Rizal. Nama saya Satria Budi Harjo. Pada video kali ini, kami akan berbincang-bincang santai dengan beberapa narasumber, membahas tentang bela negara, wawasan kebangsaan, dan membahas tentang isu banyaknya CPNS yang mengundurkan diri karena nominal gaji yang kecil. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Di sini saya mau mewawancarai Ibu terkait dengan bela negara dan wawasan kebangsaan. Tapi sebelumnya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, monggo Ibu perkenalan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ananda Libra Serunisa. Untuk saat ini saya menjadi staf di Rutan Kelas 2B Pemalang. Oke, berarti ini saya manggilnya Ibu Libres atau Ibu Nanda? Bu Nanda aja. Bu Nanda. Ya. Langsung dimulai aja Bu ya dari pertanyaan pertama. Ya, monggo. Seperti yang kita tahu bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau menurut Bu Nanda sendiri, Ya. hal ini sangat penting untuk diketahui dan disadari oleh masyarakat Indonesia, khususnya para PNS atau tidak? Kalau menurut saya itu sangat penting ya untuk diketahui dan juga bahkan dimengerti atau mungkin diinternalisasi oleh masyarakat Indonesia dan juga khususnya untuk PNS. Karena PNS itu kan pekerjaannya nggak cuma cari duit aja, tapi harus ada dilandasi dengan prinsip mengabdi pada negara. Jadi otomatis hal-hal kayak itu wajib diinternalisasi. Saya juga setuju itu Bu dengan Bu Nanda. Berarti otomatis bela negara yang kita ketahui bersama bahwasanya bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Itu menjadi sangat penting ya Bu ya untuk diupayakan seperti itu. Kalau menurut Bu Nanda, seberapa penting masyarakat Indonesia dan tentunya PNS dalam menerapkan nilai-nilai bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya itu sangat penting ya. Kalau untuk masalah masyarakat ya jelas penting karena kan untuk berkehidupan mereka juga biar lebih enak kalau misalnya dengan menerapkan bela negara ini, karena kan pasti itu kegiatannya juga positif semua jadinya. Nah untuk PNS itu sendiri ya pasti penting karena kalau dilandasi dengan bela negara otomatis mereka bisa bekerjanya juga lebih efektif, lebih efisien sesuai SOP dan outputnya juga bisa berperan langsung kepada masyarakat, langsung dirasakan oleh negara. Betul sekali Bu Nanda. Untuk sekarang ini kan yang lagi marak tentang ada berita Ibu ya. Saya juga melihat di Twitter ada berita tentang ratusan CPNS yang mengundurkan diri setelah tahu penghasilan PNS yang tergolong sedikit bagi mereka. Menurut Bu Nanda sebagai PNS muda nih, bagaimana pendapat Ibu terkait tentang isu ini dan bila dikaitkan dengan bela negara serta wawasan kebangsaan itu kaitannya apa? Kaitannya bagaimana gitu ya? Kalau masalah itu jadi gini, pada dasarnya menurut saya itu kasusnya tuh lucu. Jadi pada dasarnya kan orang itu nggak menyalahi peraturan juga ya. Kalau misalnya dia mencari pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, mereka itu menerima pekerjaan, memilih-milih pekerjaan itu dengan berdasarkan THP-nya, memikirkan untuk THP-nya itu cocok apa enggak. Itu emang sebenarnya nggak menyalahi peraturan sama sekali. Tapi masalahnya di sini itu kan seharusnya para pelamar pekerjaan itu mereka harusnya melakukan riset terlebih dahulu pekerjaan apa yang dia daftarin dan lain sebagainya. Apalagi di sini dia daftar CPNS. Mana sekarang daftar CPNS itu kan juga sistemnya kita bisa memilih instansi dan juga posisi yang kita inginkan. Dan di situ kan sebenarnya informasi-informasi itu udah banyak kan melalui website pemerintahan dan lain sebagainya tentang terkait tupoksi dan juga THP dari posisi tersebut. Jadi harusnya mereka riset dulu biar nantinya kalau misalnya sampai diterima tidak ada yang namanya mengundurkan diri. Lagi pula kalau misalnya untuk terkaitnya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau misalnya mereka itu memiliki wawasan kebangsaan, sudah mengerti tentang wawasan kebangsaan dan juga memahami konsep bela negara, itu seharusnya yang pertama mereka nggak akan daftar CPNS itu sendiri, itu mereka nggak akan daftar. Dan yang kedua, misalnya mereka daftar dan diterima, mereka pastinya juga sudah mulai mempertimbangkan
kalau misalnya namanya PNS itu emang pekerjaannya pengabdian dan udah jelas kan karena dia tadi udah riset udah tahu kalau misalnya PNS ini itu nggak bisa orang kerja kaya tujuannya kaya tapi dari PNS aja itu emang nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya kayak gitu aja sih mas. Oh, jadi begitu ya Bu Nanda ya. Berarti intinya PNS itu pekerjaan bukan untuk mencari uang ya Bu ya? Iya betul sekali. Tapi juga tentang pengabdian. Iya jadi nggak cuma cari uang aja. Iya. Jadi kalau tujuannya biar kaya ya jangan jadi PNS. Iya benar banget. Tapi tapi untuk tambahan aja ya sebenarnya dengan adanya isu ini itu kalau menurut saya juga jadi kalau lihat sisi positifnya ya ini juga jadi PR buat pemerintah. Oh ternyata banyak masyarakat di luar sana masyarakat Indonesia yang merasa tupoksi dan juga THP-nya itu nggak work, jadi nggak sesuai kayak gitu. Jadi biar buat PR aja buat pemerintah karena kan kalau kayak gini kan sebenarnya mubazir nih pemerintah kalau misalnya banyak yang mengundurkan diri karena goalnya kan nggak tercapai. Jadi kan banyak posisi-posisi yang masih kosong dengan adanya mereka mengundurkan diri. Iya. Itu aja sih mas. Setuju, saya juga menyayangkan lah ada ratusan CPNS sampai mengundurkan diri seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nanda. Ya sama-sama. Selamat bertugas kembali. Saya sangat terima kasih sudah disempatkan untuk diwawancarai seperti itu. Diwawancarai. Terima kasih. Mewawancarai. Mewawancarai. Ya. Semangat juga ya mas ya, laksarnya ya. Jadi berdasarkan wawancara dengan Bu Nanda tadi selaku PNS staf Rutan Pemalang, wawasan kebangsaan dan bela negara itu wajib diketahui, disadari, bahkan nilai-nilainya wajib diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam berkehidupan. Terkait dengan isu banyaknya CPNS yang mengundurkan diri, hubungannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, fenomena tersebut tidak akan terjadi bila mereka sudah mengerti, menyadari, dan menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta bela negara. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit mempertanyakan ke masyarakat umum tentang apa itu wawasan kebangsaan dan isu yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi saya mulai sebelumnya perkenalkan dulu dari narasumber saya, dari siapa? Gunawan. Dan satu lagi mas siapa? Iya. Baik, saya mulai ya. Saya ingin menanyakan apa yang diketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari masnya bisa. Wawasan dari bela negara ya mas. Ya. Ya, kalau bela negara ini kan mungkin emang semua di tanah air ini kan ya kita orang-orang Indonesia wajib membela negara yang pasti kan. Ya mungkin kan caranya mungkin berbeda-beda, kayak mungkin bisa memproduksi dari lokal sendiri, terus tidak rasis, bisa jadikan kayak gitu. Intinya selalu bisa memberikan contoh yang baik untuk negara lain. Jadi saya kayak gitu sih. Kalau dari Mas Dwi, kalau saya sendiri itu hampir sama ya mas ya, mungkin cuma menambahkan kalau sebagai warga negara mungkin kita harus lebih cinta tanah air ya mas. Salah satu contoh negaranya cinta tanah air, kayak kalau upacara yang ikut upacara itu mas, menghormati para pahlawan gitu mas. Sama kalau bisa cintai produk-produk dalam negeri komunikasi mas, support sama-sama itu mas, warga negara Indonesia support ya, sama-sama mendukung satu sama lain ya mas. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kegiatan apa sih yang sudah dilakukan menunjukkan sikap bela negara? Dilakukan. Yang pertama-tama sih emang yang selalu kita lakukan ketika pasti kan kita setiap sekolah pasti bicara itu pun kita kegiatan untuk negara juga mas. Seperti bicara bisa jadi dia selalu melihat perkembangan Indonesia mungkin dari berita atau sosial media lainnya. Jadi kita nggak terlalu peduli untuk tentang politik atau negara itu mas. Kita juga tahu berita yang terupdate di Indonesia. Dari Mas Dwi sendiri
sama sih mas, mungkin lebih kayak nggak buta ya mas, sama nggak menutup diri kayak kita kan iya nggak masa bodoh mas, kayak kita kan manusia sebagai makhluk sosial ya mas ya, hidup di ya saling membutuhkan, terus kita kan hidup bernegara ya mas ya, saling bertetangga, kita juga harus saling support satu sama lain mas, kayak kalau ada yang apa namanya kesusahan kita bantu, ada yang butuh bantuan kita bantu juga mas, gitu mas, bisa mungkin lah ya. Ya. Itu yang pertanyaan terakhir ya. Kan sekarang lagi banyak isu tentang gaji CPNS yang kecil, sehingga dia mengorbankan untuk mengundurkan diri, sehingga dia ingin mengundurkan diri. Apa tanggapannya Mas Dwi sendiri? Itu ya mas ya, yang lagi tren kayak biar dibicarain sama anggota DPRD ya. Kalau menurut saya sih faktor ekonomi sih bukan yang utama ya mas, karena waktu perekrutan CPNS yang tahun-tahun ini kan termasuk generasi milenial ya. Mungkin para generasi milenial kan kalau untuk diatur agak itu yang sulit ya mas. Mungkin pengennya masih pengen mengembangkan dirinya sendiri daripada ikut sama aturan-aturan yang ada itu loh mas. Jadi sebenarnya bukan karena gajinya ya sebenarnya ya. Iya mas. Sebenarnya karena tekanan dan mentalnya dia yang belum siap. Iya. Mungkin bisa. Sebenarnya berarti gaji itu bukan jadi alasan. Iya bukan jadi patokan. Alasan lainnya itu mungkin ya seperti itu tadi ya. Iya. Mungkin utama, cuma ada alasan lain. Mungkin memang kalau kita kan tahu sendiri kan memang gajinya nggak bisa mas kalau ikut sama negara. Sebenarnya kalau gaji kecil juga nggak masalah sebenarnya, tergantung kita memanage keuangan kita sehari-harinya ya. Tergantung cara pakainya sih mas ya. Sebenarnya terima kasih karena sudah beri uang waktu untuk ditanyakan. Sebenarnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam mas. Ya, selamat malam. Ya, kali ini saya sudah bersama mahasiswa Telkom. Kalau boleh tahu siapa ya mas namanya? Ya, nama saya Muhammad Hafiz Fathurrahman dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke mas Hafiz, kalau boleh tahu udah semester berapa nih mas? Nah, sekarang jalan semester 6. Semester 6. Iya, semester 6. Oke, kali ini saya ingin berbincang-bincang santai aja mas, sedikit tentang bela negara. Boleh. Ya, pertama menurut mas bela negara sendiri itu apa sih mas? Bela negara itu kan didasari dengan jiwa patriotisme ya. Berarti kan gimana kita tuh sikap kita dalam mencintai tanah air kita itu, dalam upaya keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Mungkin itu sih sikap cinta tanah air. Cinta airnya, cinta tanah air. Iya. Menurut mas, apakah mas sudah menerapkan perilaku bela negara? Setiap manusia yang tinggal di negara kita sih itu udah ya, karena pada dasarnya kan kita bersekolah ya dari SD, SMP, SMK gitu, SMA. Kan di SD kita diajarin untuk memperingati hari-hari besar dalam nasional, itu kan salah satu sikap kita bela negara gitu. Upacara atau kesaktian Pancasila kita mengadakan upacara, itu salah satu contohnya. Berarti sudah. Itu tadi sikap bela negara selama sebelum mahasiswa ya. Sekarang dari perspektif mas sebagai mahasiswa, bela negara apa yang sudah mas lakukan? Mahasiswa ini kan sendiri tuh pelajar, berarti kan sikap bela negara kita itu ya mengikuti kegiatan pelajaran di kampus, itu kan salah satu sikap kita membela negara, karena mengikuti itu kan biasanya itulah mengikuti kegiatan belajar itu di kampus dengan baik dan benar. Nah, sebagai mahasiswa yang nantinya akan bekerja kan pastinya, bagaimana tanggapan mas mengenai isu tentang banyaknya CPNS yang mengundurkan diri karena melihat nominal gaji PNS yang kecil? Kalau menurut saya sih sebaiknya sebelum melakukan sesuatu itu lebih baik kita cari tahu dulu bagaimana seluk-beluknya. Jadi ya kemungkinan untuk orang-orang yang mengundurkan diri ini rata-rata mungkin coba-coba terus keterima, pas tahu hasilnya ternyata nggak sesuai ekspektasinya, jadinya mengundurkan diri. Ya lebih baik kedepannya sih dicari tahu dulu gitu resiko-resikonya apa aja, tantangan-tantangannya.
mungkin cukup sekian ya dengan bidang kali ini. Makasih buat waktunya.